Halo, assalamualaikum, welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, nah channel YouTube ini berceritakan tentang ibu rumah tangga, budgeting, masak, pokoknya random ya teman-teman ya. Nah kalau ini aku lagi bikin budgeting aku di bulan Juli. Kalau teman-teman lihat, aku nggak evaluasi di bulan ini soalnya catatan aku tuh udah dirobekin sama anak aku. Tapi kalau dilihat dari hasil dompetnya, nggak ada yang tersisa ya teman-teman ya. Masya Allah, pokoknya 2 bulan Juni, Juli itu bener-bener bulan yang bikin tabungan kita terkuras. Karena bagi kita yang punya anak, yang masuk sekolah, yang bayar pendaftaran ulang, kemudian bayar uang buku, terus ada juga lagi beli seragam, sepatu dan lainnya. Pokoknya itu benar-benar menguras isi dompet. Tapi apapun itu pasti kita usahakan untuk anak kita ya mam. Oke, untuk di bulan ini aku anggarkan itu sebanyak 12 juta teman-teman. Nah ini tuh kami posisinya berlima ya. Ada toddler, kemudian ada anak yang udah masuk SD, ini mau naik kelas 2. Terus ada juga bayi 1 tahun. Jadi dengan posisi kita di Jakarta, ini tuh nggak gede teman-teman. Malahan penghasilan kita ini masih ya standar lah ya. Karena dengan posisi kita berlima dan anak udah sekolah. Jadi di sini aku bikin untuk 2 kategori, itu biaya wajib dan kebutuhan. Di sini aku belum bisa menabung teman-teman karena memang kami baru balik dari kampung. Jadi keuangan kami itu lagi tidak stabil. Jadi aku berusaha untuk mencukupi dulu kebutuhan pokok. Nanti baru kita untuk menabung ya. Nah di sini ada kontrakan, itu aku sebanyak 2,5 juta. Kemudian 50 ribunya itu uang iuran sampah. Jadi total untuk kontrakan dan iurannya itu 2,550 juta. Nah ini bayi aku baru muncul lagi. Nah ini tuh pulsa. Jadi kok teman-teman lihat video aku tuh goyang-goyang ini sambil diganggu sama anak aku ya teman-teman ya. Oke, untuk pulsa itu pulsanya untuk 3 HP itu sebanyak 150 ribu. Ini juga dengan kuota, aku belum pasang wifi lagi di kontrakan baru. Terus untuk listrik itu per bulan sebanyak 500 ribu. Parkir suami aku di kantor itu 150 ribu. E-money ataupun flash itu sebanyak 100 ribu. Kemudian oh iya iklan nih teman-teman ya. Kemudian untuk arisan itu sebanyak 750 ribu. Terus SPP ini tuh di bulan ini itu sebanyak 400 ribu. Terus karena anakku udah naik kelas 2 itu ada biaya daftar ulang itu sebanyak 1.200.000. Total semuanya itu semuanya 5.800.000 untuk di biaya wajib ya. Jadi mau nggak mau biaya wajibnya harus kita keluarkan terlebih dahulu sebelum mencukupi kebutuhan. Oh ya, gimana nih teman-teman yang belum subscribe, please banget ya di subscribe. Jangan lupa untuk like video aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lihat nominalnya ya, tapi lihat caranya, gimana cara aku budgetingnya. Dan ini juga aku masih berproses, masih belajar, evaluasi lagi udah bener atau belum, mencari terus dan sambil belajar gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik. Apalagi di posisi udah 3 tahun belum naik gaji, masih segini-gini aja pendapatan, sedangkan inflasi udah tinggi ya, udah berapa kali naik inflasi. Jadi kita tuh memang harus belajar untuk memanage keuangan, dan itu aku masih belajar teman-teman. Jadi di sini aku bukan ahlinya juga, kita sama-sama belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga. Dan jangan lupa komen-komen ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa bersilaturahmi di konten aku ini. Oke, kemudian di sini itu ada kebutuhan. Di kebutuhan itu aku biasanya bikin 4 tabel. Itu ada kategori, anggaran, aktual, dan selisih. Kategori itu kategori apa aja sih di keuangan ini. Kemudian
kategori apa aja sih yang mau aku keluarkan, misalnya kayak belanja bulanan gitu, kemudian anggarannya itu berapa, terus entar aktualnya biaya sebenarnya itu berapa, bisa jadi kurang dari biaya anggaran ataupun lebih dari biaya anggaran. Nah, ini bisa untuk jadi evaluasi. Kemudian jangan lupa kita bikin selisihnya gitu teman-teman, biar bisa jadi bahan evaluasi kita ke depan. Oh, ternyata ini yang harus kita tambah, oh ternyata ini harus kita kurangin anggarannya gitu. Nah, untuk belanja bulanan itu aku sebanyak 1.200.000 itu udah beras. Terus untuk belanja mingguan itu 1,5 juta, itu aku bagi 5 minggu ya teman-teman. Lihat, per minggunya itu nggak nentu, kadang aku belanjanya 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali gitu teman-teman, jadi per minggunya itu nggak nentu. Terus untuk buah itu sebanyak 200.000. Terus untuk galon air, untuk air minum itu sebanyak 400.000. Karena kami berlima ya, jadi ngisinya udah banyak. Lanjut untuk gas itu sebanyak 50.000. Kemudian untuk bensin itu sebanyak 350.000. Untuk diapers ini aku punya bayi, jadi memang untuk anggaran diapers itu ada. Untuk skincare anak itu masuk ke belanja bulanan ataupun nanti masuk ke bagian skincare aku. Jadi pandai-pandai mengelolanya aja, subsidi silang gitu. Kalau aku menyebutnya itu subsidi silang, biar nggak terlalu boncos gitu teman-teman. Untuk apa lagi nih? Untuk kesehatan aku anggarkan 50.000 setiap bulannya. Kadang kepakai, kadang enggak. Jadi kalau nggak kepakai tetap kita simpan gitu teman-teman. Tapi kalau kepakai entar ya udah kita kurangi. Jadi aku bikin saldo masuk dan saldo keluar juga. Terus untuk motor itu 50.000. Nah, ini biasanya per bulannya 50.000, kadang ada 100, kadang ada 150, tergantung dengan kondisi motor aku. Untuk saat ini aku belum punya mobil, masih kemana-mana naik motor berlima. Kemudian untuk skincare itu sebanyak 200.000. Untuk laundry itu sebanyak 300.000. Karena aku nggak ada mesin cuci ya, jadi aku laundry nyuci gitu, kemudian nyetrika baru aku nyetrika sendiri gitu. Kemudian untuk kebutuhan anak itu sebanyak 100.000. Untuk jajan 200.000. Kemudian untuk saku suami itu 100.000. Nanti suami aku juga ngambil uang jajannya itu di bagian uang jajan, karena ini uang jajan 2 juta itu uang jajan kami berlima ya teman-teman ya. Sedangkan saku suami 100.000 itu untuk jaga-jaga di saku kantongnya. Kemudian untuk dana tak terduga itu sebanyak 150.000. Service maintenance itu sebanyak 50.000. Jadi total keseluruhan untuk kebutuhan itu 6.950.000 teman-teman. Nah, setelah aku totalkan ternyata di biaya wajib dengan biaya keseluruhan itu semuanya biaya wajib dengan biaya kebutuhan itu semuanya 12.750.000. Nah, ini kan kurang ya dari biaya yang aku anggarkan, sedangkan aku anggarkan itu 12 juta. Nah, di sini kita mengambil dari biaya darurat ya. Jadi biaya darurat aku ambil untuk menutupi kebutuhan di biaya wajib. Nah, ini kesalahan juga karena dari awal aku nggak nabung untuk pendidikan anak. Jadi ntar next ke depan aku bakalan bikin video tentang sinking fund pendidikan anak, karena menurut aku itu wajib banget ya. Dan aku bakalan bikin juga video kesalahan aku dalam budgeting. Jadi kayak gitu teman-teman, budgeting itu bukan kita ahli, itu enggak, tapi kita masih belajar dan berproses untuk bisa mengatur keuangan lebih baik lagi gitu. Aku juga suka kok nonton konten-konten teman-teman yang mau ngebahas budgeting, itu luar biasa banget sih menurut aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga video aku bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.